Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji, keagungan, kemuliaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam melanjutkan program kajian bersama dengan Ibnul Qayyim Learning Center. Dan insya Allah seperti biasa di malam hari ini kita akan membahas tema tentang bekal menuju husnul khatimah bersama dengan Ustadz Nusyirwan. Salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan juga salawat semoga senantiasa tersambung kepada keluarganya, kepada para sahabat, para tabi'in, hingga seluruh umatnya sampai dengan di hari kemudian. Bapak dan Ibu yang dicintai Allah, Alhamdulillah, ya hari ini kita bisa berjumpa kembali. Semoga Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali terlebih dahulu dengan sama-sama kita memohon kepada Allah. Semoga Allah karuniakan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Ilmu yang tidak sekedar menambah pengetahuan, tapi ilmu yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku, dan lepaskan kekakuan dari lidahku. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkan aku ilmu, berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikan aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ya Allah, berilah aku manfaat pada apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Ajarkan kepadaku apa yang bermanfaat bagiku, dan anugerahkan kepadaku ilmu yang bermanfaat bagiku. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya tidak bosan-bosannya untuk senantiasa mengajak Bapak Ibu untuk berdoa terlebih dahulu dengan doa-doa minimal, doa-doa yang tadi kami tampilkan. Ya, insya Allah dengan itu kita niatkan bahwa kehadiran kita pada malam hari ini semata-mata hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk hadir pada malam hari ini. Namun, sungguh tidak akan ada artinya ilmu yang kita dapatkan kalau kita tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan doa-doa tadi Allah ridhoi perjumpaan kita sehingga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan juga akhirat tentunya insya Allah. Baik Bapak dan Ibu, boleh saya dengar dulu suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Oke, terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu atas kehadirannya di malam hari ini ya, Insya Allah. Dan seperti biasa, kajian malam hari ini ya akan dibawakan langsung oleh guru kita Ustadz Nusyirwan yang alhamdulillah telah hadir ya di tengah-tengah kita.
Namun sebelumnya saya ingin sampaikan terlebih dahulu beberapa hal untuk kelancaran Bapak dan Ibu dalam mengikuti kajian pada malam hari ini. Yang pertama, ketika nanti Bapak Ibu ingin bertanya perihal materi yang dibahas pada malam hari ini, maka pertanyaan boleh langsung diketikkan saja di kolom chat atau bisa juga bertanya secara langsung. Namun untuk bertanya secara langsung dipersilahkan ketika Ustadz sudah memberikan kesempatan. Nanti mikrofonnya saya kondisikan dalam keadaan aktif sehingga Bapak Ibu bisa mematikan dan menyalakan mikrofonnya sendiri. Ya, mikrofonnya ada di bagian sudut kiri bawah ya, baik yang menggunakan handphone atau yang menggunakan laptop. Ya, tanda untuk mematikan atau menghidupkan mikrofon ada di sudut kiri bawah. Untuk saat ini mikrofonnya masih saya matikan, tapi nanti ketika Ustadz sudah mulai, maka mikrofonnya akan saya aktifkan, sehingga kalaupun nanti Ustadz ada mengajak berinteraksi dua arah, maka silakan Bapak Ibu bisa dengan menyalakan mikrofonnya. Kenapa penting interaksi ini? Karena kajian ini sengaja kita buat live, tujuannya supaya suasananya pun mendekati seperti kita ikut kajian offline. Jadi tidak hanya sekedar mendengar satu arah Ustadz yang terus berbicara, tapi biasanya Ustadz Irwan ada kalanya akan mengajak Bapak Ibu untuk berinteraksi. Maka ketika itu silahkan boleh diaktifkan mikrofonnya. Karena kalau misalkan hanya sekedar mendengarkan satu arah saja, ya tentu di YouTube juga bisa, begitu ya, kalau hanya mendengarkan satu arah. Namun tujuannya kita hadir di sini adalah selain ini memang live, dan juga yang kedua adalah semoga terbangun interaksi juga antara nanti narasumber dengan para jamaah insya Allah. Lalu kemudian Bapak Ibu, kami sarankan untuk mengikuti kajian ini dengan sikap yang terbaik. Sikap yang terbaik meliputi pakaian yang kita gunakan, lalu juga posisi kita duduk, begitu ya, fokus mendengarkan, lalu juga boleh disiapkan alat tulis dan catatan apabila perlu untuk mencatat hal-hal yang penting. Seperti itu. Kecuali mungkin dalam keadaan uzur, sehingga mungkin harus beristirahat di atas tempat tidur, sehingga tidak memungkinkan untuk yang ibu-ibu mengenakan hijabnya, boleh tidak apa-apa. Tapi videonya bisa dimatikan saja sehingga nanti tidak terlihat dengan saya maupun Ustadz Irwan seperti itu. Itu saja ya Bapak dan Ibu hal-hal yang perlu diperhatikan. Insya Allah kita mulai saja ya untuk kajian kita pada malam hari ini, melanjutkan tema kita yaitu tema besar kita yaitu bekal menuju husnul khotimah, di mana pada malam hari ini kita masuk subtema yaitu sebab-sebab su'ul khotimah bagian yang kedua. Kepada Ustadz Irwan kami persilahkan. Pada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan pada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat berupa taufik sehingga pada malam hari ini Allah bisa mengumpulkan kita untuk sama-sama
mempelajari dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan persiapan kita menyambut ya husnul khatimah. Semoga Allah memberikan pada kita kehidupan di atas Islam dan kelak ketika Allah panggil kita dalam keadaan iman, dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga selawat dan salam bersambung untuk keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Terima kasih Kak Kemas atas waktu yang diberikan. Apa kabar Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah? Sehat Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik Bapak Ibu? Jelas. Jelas ya. Baik ya Bapak Ibu semua, kita manfaatkan saja waktu yang ada untuk langsung pada pembahasan selanjutnya dari sebab-sebab su'ul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya sudah tampilkan slide. Apakah sudah bisa dilihat Bapak Ibu semua? Sudah ya? Sudah. Ya, sudah. Ustaz. Jadi minggu lalu ya kita menggunakan buku referensi kita yaitu Al-Khauf min Su'il Khatimah yang disusun oleh Syekh Mahmud Al-Misri. Di buku ini disampaikan ada 13 sebab-sebab Su'ul Khatimah. Nah, dari ke-13 ini kita ringkas ya Bapak Ibu semua menjadi 5 pembahasan, dan minggu lalu kita sudah selesaikan di 2 pembahasan sebelumnya, yaitu ya iman yang bercampur dengan kesyirikan dan kemunafikan, adanya konflik lahir dan batin, dan senantiasa melakukan dosa. Nah, malam hari ini insya Allah ya kita akan lanjutkan pembahasan tentang su'ul khatimah, yaitu kita mulai dengan suudzon kepada Allah. Ya, suudzon kepada Allah. Nah, suudzon kepada Allah ini adalah salah satu ya dosa ya, dan ini bentuk seorang hamba tidak bersikap dengan baik kepada Rabb-Nya. Kita tahu bahwa Allah memiliki Asmaul Husna, salah satunya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, dan Allah lebih menyayangi hambanya daripada orang tua si hamba kepada hamba tersebut. Sesayang-sayangnya orang tua kita kepada kita, lebih sayang Allah kepada kita. Maka seorang yang tidak mengenal Allah dengan baik akan membawa dirinya untuk suudzon kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah. Dan ini menjadi salah satu sebab dari akhir yang buruk bagi seseorang. Dalam surat Fussilat ayat 23, Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan tentang buruknya akibat dari suudzon kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dzalikum dzanukumul ladzi dzanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangkakan kepada Tuhanmu. Maka dia telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi siapa saja yang berprasangka buruk kepada Allah, maka itu menjadi sebab Allah membinasakan dia. Karena Allah berfirman dalam hadis kursi, Ana inda dzoni abdibi, aku seperti persangkaan hambaku kepadaku. Maka ketika seorang hamba berprasangka baik kepada Allah, maka demikianlah Allah berprasangka baik kepada hamba itu, dan sebaliknya. Nah, apa maksud dari berprasangka buruk kepada Allah di sini? Nah, dalam sebuah tafsir ya dijelaskan bahwa orang-orang kafir itu memiliki dugaan bahwa Allah tidak mengetahui
dan tidak melihat perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan oleh mereka. Nah, jadi ketika orang kafir punya prasangka bahwa ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan buruk, Allah tidak melihat, itu adalah bentuk dari prasangka yang buruk kepada Allah. Nah, seseorang yang memiliki persangkaan seperti itu, maka itu akan menimbulkan keberanian dalam dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang, ya, sehingga berakibat kerugian pada dirinya sendiri. Nah, akibat persangkaan yang demikian itu, maka mereka akan mendapat kerugian dan kehinaan di dunia dan azab pedih di akhirat nanti. Jadi Bapak Ibu semua rahmati Allah, ya, di zaman gadget seperti ini, di zaman teknologi, ya, konten, tontonan dengan sangat mudah bisa, ya, dilihat oleh siapa saja. Nah, ketika ada seseorang yang dia berbuat maksiat ketika sedang sendiri, dan dia tidak tidak menyadari bahwa Allah sedang memperhatikan dia, atau bahkan dia memiliki prasangka bahwa Allah tidak melihat dia, maka ini bentuk, ya, prasangka buruk kepada Allah. Nah, betapa banyak, ya, kita bisa dapatkan berita bahwa ada seorang yang mati, yang meninggal, ada seorang karyawan yang sedang meninggal, meninggal dunia, sedangkan laptop di depannya sedang eh, menayangkan tayangan-tayangan yang tidak baik. Nah, ketika mereka melihat tayangan tidak baik, di dalam hal ini kalau kita bilang, ya, tayangan tidak pantas lah untuk dilihat, nah di situ dia mati. Ya, itu kemudian ada juga yang di warnet ketika melihat tayangan yang tidak baik, kemudian mati. Nah, siapa saja yang melakukan kemaksiatan sendiri, dia pegang gadgetnya, kemudian dengan gadgetnya itu dia bermaksiat, maka ketika dia bermaksiat itu dia punya persangkaan bahwa Allah tidak menyaksikan kemaksiatan dia, maka ini dia bentuk dia berprasangka buruk kepada Allah. Demikianlah ketika orang itu tidak punya rasa malu kepada Allah, tidak punya rasa takut kepada Allah ketika berbuat maksiat, ya, dengan mudahnya dia bermaksiat ketika sendiri, dia tidak malu kepada Allah yang Maha melihat, dia tidak takut kepada Allah yang azabnya pedih, ya, maka ini bentuk dia berprasangka buruk kepada Allah. Begitu juga para ibu, para wanita yang mungkin, ya, ketika suami sedang di luar menyaksikan banyak tontonan, ya, apakah tontonan gosip, rumor segala macam, ya, itu kan, ya, mengumbar aib-aib manusia. Coba bayangkan, mau nggak, ya, ibu-ibu semua, bapak-bapak, istrinya mau nggak ketika di hadapan gadget melihat atau di hadapan televisi tontonannya sedang tontonan gosip kemudian meninggal. Ya, nah, jadi siapa saja, ya, yang sedang bersendirian kemudian dia tahu itu maksiat dan dia tetap melanjutkan maksiatnya, ya, maka di situ bentuk, ya, dia berprasangka buruk kepada Allah karena dia yakin Allah tidak melihatnya. Nah, dalam buku ini, ya, Syekh menceritakan sebuah kisah. Kisah itu adalah seorang anak muda yang dia masih dalam tingkat sekolah, ya, sekolah di perguruan tinggi, di tingkat akhir. Nah, ketika proses ujian yang cukup melelahkan selesai, dia punya sebuah rencana bahwa dia akan meninggalkan negaranya untuk berlibur ke negara yang lain. Tapi dia tidak ingin mengatakan kepada orang tuanya. Dia punya niat, dia mengatakan kepada orang tuanya, dia akan libur ke kota yang lain di negara yang sama. Maka setelah ujian kampusnya selesai, dia minta izin sama ayahnya untuk berlibur, ya, beberapa hari, ya, sekitar seminggu, ke sebuah kota di negara tersebut. Padahal dia ingin ke negara lain yang orang tuanya tidak tahu. Maka diam-diam dengan uang itu dia minta
dia mengurus paspornya, sehingga paspor itu dia dapatkan, kemudian tiketnya pun sudah dia dapatkan, maka dia izin kepada orang tuanya untuk berlibur ke tempat tersebut. Dia izin sama orang tuanya, ayah, aku ingin berlibur di kota ini, ya di negara yang sama. Nah, ayahnya pun mengizinkan. Nah, pada hari yang sudah ditentukan, akhirnya dia pergi, dia ke bandara, dan dia kemudian sampailah ya. Nah, singkat cerita dia sampailah ke negara yang dia tuju. Ya mungkin negaranya negara tetangga tidak jauh. Kalau kita misalnya mungkin Indonesia sama Singapura atau Indonesia dengan Malaysia. Artinya tidak ya di negara yang sama. Nah, kemudian setelah sampai di negara tersebut, dia sudah merencanakan menginap di hotel ya tertentu, kemudian sampai di hotel itu, dan kemudian seterusnya ternyata di negara itu, di hotel itu sudah ada yang menunggu, ya ada seorang wanita yang menunggu, dan wanita itu menemani dia sepanjang liburan dia. Ya, sambil membawa berjalan-jalan ke ya ke seluruh daerah di negara tersebut, ya di kota tempat dia tinggal di negara tersebut untuk beberapa hari. Kemudian ya karena dia sendiri tidak ada yang melihat, maka terjadilah hubungan yang tidak pantas, ya terjadilah perzinahan antara pemuda itu dan wanita yang dipekerjakan oleh hotel itu. Ya singkat cerita kemudian berakhirlah masa liburan dia, ya kurang lebih sekitar beberapa hari, ya sekitar seminggu. Kemudian dia kembali pulang ke negaranya. Kemudian setelah sampai ke negaranya, di hari kedua setelah dia sampai, dia diajak ngomong sama ayahnya. Nah, bagaimana liburan kamu, nak? Makasih, anak ini bercerita, aku pergi ke kota ini di negara yang sama, dia bercerita seperti ini, tapi dia berbohong, ya, dia berbohong kepada ayahnya. Nah, dan ayahnya percaya saja. Kemudian setelah itu dia ya lulus dari kuliahnya, dan setelah lulus dari kuliah dia diterima di pekerjaan yang cukup bagus, dengan karir yang bagus, dengan gaji yang bagus, maka dia bekerja di situ. Nah, setelah bekerja di situ tidak lama kemudian ya dia menikah dengan saudara, ya dengan sepupunya, saudara dekatnya, kemudian mereka membangun sebuah keluarga dan punya seorang anak, ya anak bayi. Nah, tak lama setelah itulah ya kemudian si pemuda ini merasa sesuatu yang tidak enak pada tubuhnya, dan kemudian ya perlahan tapi pasti dia tambah lemah, dan akhirnya ya dibawa ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, kemudian dilakukan pemeriksaan, dan akhirnya pihak rumah sakit untuk sementara menyembunyikan penyakitnya, dan dia diisolasi di sebuah tempat yang tidak semua orang bisa mengunjungi. Nah, maka pihak keluarga pun heran apa yang terjadi pada anaknya. Ya, orang tuanya ini heran apa yang terjadi pada anak saya. Kemudian dipanggillah orang tuanya dan diberikanlah penjelasan oleh dokter. Anak bapak mengidap AIDS, ya. Anak bapak mengidap AIDS. Maka orang tuanya pun ya kaget. Orang tuanya kaget. Kemudian si istrinya pun diberitahu ya bahwa suami kamu itu kena AIDS. Ya, kena AIDS. Maka ketika si anak ini dirawat di ruang isolasi khusus, orang tuanya, ayahnya minta kepada dokter untuk bertemu dengan anaknya. Nah, ketika diizinkan, maka kemudian orang tuanya ini si ayah datang menemui anaknya. Kemudian dia bertanya pada anaknya, kemana? Ya, jujur nak, jujur pada ayah. Sebenarnya kamu liburan kemarin kemana? Kemudian anaknya masih menutupi, aku ke kota ini, kota di negara yang sama, di negara yang sama, aku di kota ini, kata si anak itu. Jujur sama ayah, kamu kemana? Terus dikejar sama ayahnya, akhirnya anaknya pun nggak bisa mengelak. Iya ya, aku pergi ke negara ini ya, untuk berapa hari. Ya, kenapa ayah? Tapi ayahnya nggak mau ngomong. Ternyata kamu bohong. Nah, kemudian ayahnya ya tahu anaknya berbohong. Kemudian ayahnya nggak kuat menahan itu. Kemudian ayahnya pun lumpuh dan kena stroke. Ya, tidak lama kemudian ya ayahnya meninggal dunia. Nah, istrinya pun juga diberitahu oleh dokter bahwa suaminya mengidap AIDS.
Dan ternyata setelah kemudian dilakukan pemeriksaan, istrinya dan anaknya pun terkena AIDS, sama juga. Nah, selanjutnya istrinya akhirnya ingin bertemu dengan suaminya. Ingin bertemu dengan suaminya, nah, kemudian ketika masuk ke ruang isolasi, dia bertanya, ya, istri bertanya, kenapa kamu tega sekali dengan anak dan istrimu? Memang ada apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi sama aku? Kemudian diberitahu bahwa kamu kena AIDS. Ya, kamu kena AIDS. Maka dia pun kaget, dia kena AIDS dan dia tidak bisa, ya, tidak bisa menerima keadaan tersebut. Maka tak lama kemudian, ya, karena situasi batinnya nggak kuat menerima keadaan tersebut, akhirnya si pemuda ini pun meninggal. Nah, kondisi itu kemudian lebih diperparah lagi, si istri tidak kuat, ya, melihat dirinya kena AIDS. Kemudian si istri pun akhirnya stres dan, ya, kondisinya makin hari makin parah dan kemudian dirawat di rumah sakit jiwa. Nah, begitulah. Ya. Nah, ini adalah, ya, kondisi yang lebih parah lagi. Nah, di buku itu diceritakan lagi kemudian lebih parah lagi, ya, ketika si orang tua istrinya ingin datang kepada istrinya, ya, di rumah sakit jiwa, mereka meminta untuk istrinya melihat anaknya. Nah, ketika anaknya dihadapkan pada si ibunya ini, si anak kemudian diambil dan kemudian didekap sampai kemudian si anak itu mati. Kemudian ibunya lari ke kamar dan kemudian menggantung dirinya, ya, di kamarnya dengan pintu terkunci. Ya, Bapak Ibu semua rahmati Allah, ini adalah salah satu kisah, ya, bagaimana ketika seseorang itu berani berprasangka buruk kepada Allah. Dia merasa pergi ke sebuah negara kemudian berzina, tidak tahu, ya, tidak ada yang melihat, tapi Allah melihat. Dan ternyata, ya, ceritanya selanjutnya ketika dia tidak bertaubat, dia menutupi itu, ya, ceritanya akhirnya tragis sekali akhir kehidupannya. Maka ini perhatian buat kita semua, Bapak Ibu semua, ya, agar ketika kita bersendirian, jangan sampai kita berani untuk bermaksiat, ya, menonton sesuatu yang tidak pantas, menyaksikan yang tidak baik. Karena saat itu, ketika kita tetap, ya, menyaksikan yang tidak baik, menonton yang tidak baik, kita sedang berprasangka buruk kepada Allah bahwa Allah tidak menyaksikan, tidak melihat apa yang kita lakukan. Ya, ini adalah salah satu bentuk, ya, sebab dari su'ul khotimah, yaitu berprasangka buruk kepada Allah, berani bermaksiat dalam sendirian dengan berprasangka bahwa Allah tidak tahu apa yang kita kerjakan. Kemudian kita lanjutkan, ya, sebab selanjutnya ketika seorang itu bisa masuk kepada keadaan su'ul khatimah, yaitu cinta dunia. Nah, cinta dunia. Allah mengingatkan dalam surah Al-Munafikun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, ini adalah peringatan dari Allah kepada kita bahwa harta kita dan anak-anak kita itu seringkali membuat kita lalai kepada Allah. Nah, sekarang mari Bapak Ibu semua kita lihat kepada diri kita masing-masing. Ada beberapa tanda ketika seseorang itu cinta dengan dunia. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat yang pertama, ketika seseorang itu mengorbankan agamanya, memilih kekafiran. Ya, jadi kalau misalnya dia punya pekerjaan atau dia punya sebuah peluang di depannya, dia disuruh milih apakah agama ataukah ya agama Islamnya ataukah kekafiran. Tapi dia memilih, ya, kekafiran. Dia rela misalnya kalau nggak dapat job ini, kalau dia tetap dengan agama ini, maka kemudian dia tinggalkan agamanya, dia pilih kekafiran. Ini adalah bentuk cinta pada dunia. Kemudian tanda seseorang itu sudah mendominasi cinta dunia dalam dirinya adalah dia lalai dengan akhirat. Ya, dia lalai dengan akhirat. Lalai dengan akhirat ini bisa ditampakkan, ya, bisa kelihatan dengan malasnya dia beribadah, malasnya dia beramal. Kalau misalnya ada azan, dia tetap, ya, ngobrol, tetap bercanda-bercanda. Kalau misalnya dia sedang di depan televisi, kemudian ada panggilan sholat,
ya dia tetap nonton, nggak bergerak. Ini bentuk apa? Bentuk orang yang sudah masuk dalam dirinya cinta dunia. Nah, sekarang kita lihat diri kita nih, kalau misalnya dipanggil Allah, kita lebih mendahulukan panggilan Allah atau kesenangan kita. Kemudian selanjutnya bentuk seseorang itu sudah mendominasi cinta dunia dalam dirinya adalah ketika dia berzikir, itu dia nggak mendapatkan kelezatan. Ada kelezatan yang hilang dalam dirinya. Karena kecintaan sama dunia itu bisa mengeraskan hati. Banyak tertawa, banyak makan, ya banyak ngobrol yang tidak bermanfaat. Itu bisa mengeraskan hati yang kemudian akan berdampak ketika berzikir kurangnya kelezatan. Kemudian tanda orang itu cinta dunia, gila ya. Gila harta. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, yang dipikirkan adalah ya berapa harta hari ini, berapa uang hari ini, berapa untung hari ini. Pikirannya harta saja. Kemudian gila jabatan, ya. Setelah jabatan ini ya ingin naik ke atas lagi, naik lagi, ya memperebutkan jabatan. Bahkan untuk memperebutkan jabatan rela menyikut, rela menyakiti, bahkan mungkin rela membunuh. Ini ya sudah luar biasa cinta sama dunianya. Kemudian gila kehormatan, ingin dihormati, ingin dihargai, dianggap hebat. Ini adalah bentuk cinta dunia. Begitu juga gila popularitas bagaimana orang bisa mengenal dia dikenal luas. Ini juga bentuk cinta dunia. Nah, bentuknya lagi adalah cinta dunia itu ya hari-harinya diisi dengan kehidupan yang mewah. Tentu saja ya Islam tidak melarang orang untuk kaya karena banyak sekali ibadah. Ya, banyak sekali ibadah dalam agama kita yang itu juga membutuhkan biaya. Untuk haji butuh biaya, untuk umrah butuh biaya, untuk bersedekah butuh biaya dan lain sebagainya. Namun di sini adalah hidup mewah, ya, menumpuk-numpuk kekayaan, kemudian kemewahan itu tidak membuat dia dekat kepada Allah, justru jauh dari Allah, sibuk mengejar dunia. Nah, ada juga yang mengejar dunia dengan amalan akhirat. Itu ya, untuk Bapak Ibu semua, kalau kita beramal, hendaklah ya kita beramal itu ikhlas karena Allah. Adapun kalau kita mendapatkan keuntungan secara dunia, itu adalah janji dari amalan tersebut. Jadi misalnya seseorang ingin mendapatkan dunia, tapi dia beramal dengan amalan akhirat, ini bentuk dia mencintai dunia. Ya, misalnya ingin mobil, ya disolawatin aja gitu kan. Pingin mobil, solawatin aja mobilnya. Pingin rumah, solawatin saja rumahnya. Ini bentuk orang yang mengejar dunia dengan amalan akhirat. Ini adalah bentuk cinta dunia. Ya, kalau misalnya seorang ingin menginginkan sesuatu, dia tinggal minta saja kepada Allah. Ya, tinggal minta saja kepada Allah. Ya, insya Allah, ya Allah berikan. Tentunya dengan dia menempuh sebab-sebabnya. Tapi jangan sampai kemudian ketika seorang itu menginginkan dunia itu dengan amalan-amalan akhirat. Maka ya amalan-amalannya itu akhirnya semuanya berorientasi pada dunia. Ini adalah bentuk salah satu ya cinta dengan dunia. Nah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata bahwa pecinta dunia tidak akan terlepas dari 3 hal, yaitu kegelisahan yang terus-menerus, keletihan yang berkelanjutan, dan penyesalan yang tidak pernah berhenti. Karena kalau orang ya cinta sama dunia terlalu berlebihan mencintai, seperti Qarun kan, ketika ya Qarun diingatkan bahwa hartanya itu ada hak untuk orang miskin, ya dia juga diminta untuk berzakat dan ya memberikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, apa dia bilang? Sungguhnya apa yang aku dapatkan ini karena kepandaianku, karena ilmuku. Nah, ini adalah bentuk ya dia lupa bahwa apapun yang Allah berikan pada kita itu adalah datangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah salah satu ya yang menyebabkan seorang itu bisa su'ul khatimah. Karena kalau pikirannya itu dunia saja, ya kayak misalnya orang itu kalau pikirannya catur aja ketika
saat di akhir hayatnya, maka ketika kul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, kan ya kita minta sama Allah ya agar akhir dari kata kita ketika kita meninggal adalah ucapan la ilaha illallah. Mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Maka kita minta sama Allah bahwa akhir dari hidup kita itu ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah. Namun ini tidak bisa mudah diucapkan ya, karena ini hanya Allah lah yang memudahkannya. Hanya Allah yang memudahkan seorang untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tergantung bagaimana ketika dia hidup. Ketika dia hidupnya suka main catur, jarang berzikir, jarang mengucapkan la ilaha illallah, maka ketika diminta untuk mengucapkan la ilaha illallah saat sakaratul maut, ngomongnya apa? Skak, skak, skak. Ngomong seperti itu. Kalau orang suka minum, ketika sakaratul maut, katakanlah la ilaha illallah. Maka ngomongnya gimana? Ya, ayo tuangkan lagi, tambah lagi, tuangkan lagi, tambah lagi. Begitulah ya, begitu. Nah, sehingga orang yang cinta dunia itu nanti akan kelihatan saat dia sakaratul mautnya. Maka kita berlindung pada Allah. Jadikan dunia itu sebagai tunggangan kita untuk mendapatkan akhirat. Bukan tujuan, tapi alat untuk kita mendapatkan akhirat kita. Jangan dibalik, jangan akhirat ya digunakan, dimanfaatkan untuk mendapatkan dunia. Ya. Tapi sebaliknya, dunia kita manfaatkan untuk kita mendapatkan akhirat. Kemudian, ya sebab su'ul khatimah yang kita akan akhiri di sini ya. Kita akhiri di sini, yaitu menunda taubat. Nah, menunda taubat, sungguhnya taubat itu ada waktunya, yaitu salah satunya adalah ya ketika nafas kita itu belum sampai di tenggorokan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su' bijahalah tsumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu aliman hakima." Sungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubatnya orang-orang yang mengerjakan dosa lantaran kebodohan, yang kemudian mereka bertaubat dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat itu artinya sebelum mereka mati, sebelum ya nafas sampai di tenggorokan. Mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, kalau untuk urusan taubat ini maka kita harus hati-hati ya, karena taubat ini dilakukan ketika seseorang itu berdosa, dan dosa itu adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh setan untuk dilakukan oleh manusia. Adapun taubat itu ya, itu karena dosa yang dilakukan oleh seorang manusia, dan dosa itu bertingkat-tingkat. Nah, maka kita perlu mengetahui, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, kadang ada orang yang tidak sadar bahwa dia sedang melakukan dosa. Dia anggap itu biasa saja. Ya misalnya ketika seseorang melihat televisi atau YouTube, kemudian dia melihat misalnya seorang laki-laki melihat perempuan yang tidak menggunakan tidak menutup auratnya, atau kelihatan lah ya, kelihatan auratnya. Nah, padahal perintah dari Allah kan, qulil mu'minin, ya katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka menahan pandangan mereka. Itu adalah perintah. Nah, ketika perintah dilanggar maka terjadilah dosa. Dan itu tidak ya sesuatu yang biasa saja hari ini. Ketika orang melihat biasa saja, tidak ada ya keluar dari mulutnya istighfar. Artinya orang sudah terbiasa dengan dosa-dosa, sehingga kita perlu melihat pada diri kita, dosa apakah kita itu melakukan dosa apa enggak. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu semua rahmati Allah, setan itu dalam menggoda manusia itu ada langkah-langkahnya, skala prioritas. Jadi yang pertama, skala prioritasnya setan akan menggoda manusia dari pintu kekufuran, kesyirikan, dan kemunafikan. Nah, ini yang paling top ini ya. Kalau setan sudah bisa menggelincirkan seorang manusia di dalam pintu ini, pintu kekufuran, kesyirikan, dan kemunafikan, sehingga mengeluarkan dia dari Islam dan memasukkan dia ke dalam neraka selama-lamanya, maka ini setan yang bisa melakukan ini kedudukannya tinggi ya, kedudukannya tinggi, mungkin jenderalnya. Nah, setiap kita tuh berusaha ya, setiap kita itu jin yang menggoda kita tuh berusaha bagaimana agar dia bisa
menggelincirkan kita, menggoda kita sehingga kita bisa kufur, syirik, dan munafik. Ini adalah dosa-dosa yang membuat seseorang itu masuk ke dalam neraka, bahkan bisa kekal selamanya. Kemudian, nah, ya, kalaupun nggak bisa ya, kalaupun setan tidak bisa mengganggu manusia, menggoda manusia di pintu ini, maka dia akan masuk ke pintu selanjutnya. Ya, dia akan mengajak manusia untuk melakukan perbuatan yang dibuat-buat dalam agama ini yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa ini? Ya karena kalau seseorang melakukan dosa nah, bisa jadi dia tahu bahwa dia melakukan dosa. Tapi kalau orang melakukan perbuatan, ya perbuatan mengada-ngada dalam agama, maka dia merasa ini baik, ini kan baik, ini kan baik. Nah, perasaan baik itu akan membuat dia susah untuk bertaubat. Nah, ini maka setan sangat senang sekali menggelincirkan manusia untuk melakukan sesuatu yang dalam agama ini yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Tapi yang kedua ini kalau tidak mampu, maka setan akan menggoda di pintu selanjutnya, yaitu si manusia ini akan dia jurumuskan untuk melakukan dosa-dosa besar. Nah, dosa-dosa besar itu berarti kita ya agar tidak terjerumus dalam dosa-dosa besar, kita harus belajar dosa-dosa besar itu apa, ya membunuh. Dosa-dosa itu besar apa? Dosa besar ya seperti membunuh, minuman keras. Dosa-dosa besar itu adalah dosa yang ketika dilakukan pelakunya diancam dengan ancaman neraka. Itu adalah dosa-dosa besar. Nah, jika tidak mampu, maka setan akan menggoda di pintu yang selanjutnya, yaitu menggampangkan dosa-dosa kecil. Tadi ya, seperti sekarang, karena manusia itu kurang belajar, dia tidak tahu kalau itu dosa, maka ketika dia melihat segala macam, kan kalau kita melihat gadget ya, kita melihat gadget tidak dibekali dengan ilmu agama, ya maka apapun bisa lihat, apapun tampil, yang ini tampil, itu tampil. Dan orang itu kalau sudah melihat gadget dan dia tidak tahu itu dosa, dia akan menikmati, akhirnya dosa-dosa kecil itu dia kumpulkan. Nah, dosa kecil itu kalau dikumpulkan terus-menerus jadinya dosa apa Bapak Ibu semua? Jadi dosa yang lebih besar. Karena gunung itu bisa besar karena kumpulan-kumpulan kerikil. Begitu juga api unggun yang besar itu terjadi ya dengan tumpukan ranting-ranting pohon. Begitu juga dosa besar itu bisa terjadi dengan kumpulan dosa-dosa kecil. Maka kita perlu tahu nih setiap hari dosa-dosa apa yang sudah kita lakukan. Nah, jika si manusia itu punya pertahanan yang hebat ya, kekufuran nggak bisa, kesyirikan nggak bisa, kemunafikan nggak bisa, kemudian perbuatan bid'ah dia juga tidak lakukan, kemudian dosa besar dia tinggalkan, dosa kecil dia juga jauhi, maka setan menggoda di pintu selanjutnya. Maka dia akan disibukkan dengan perkara mubah yang tidak bermanfaat. Mubah itu boleh, boleh dilakukan, tapi ya bisa menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan dosa. Contohnya, ya mubah. Ini ada pertandingan, bola misalnya. Jam berapa? Ada final. Jam berapa? Jam 2 malam. Jam 2 malam final. Oke, kemudian selesainya jam berapa? Kalau misalnya bola kan sekitar 45 menit dikali 2 ya. Mungkin selesainya sekitar ya jam 4. Jam 4, 10, jam 4.15 selesai. Habis lihat bola, apa yang terjadi? Ngantuk. Ya, setelah ngantuk akhirnya pas azan subuh terlewat. Bangunnya jam berapa? Jam berapa, Bu? Pak, kalau bangunnya ya nggak tidur malam, tidurnya baru jam 4, kira-kira bangunnya jam berapa? Bapak Ibu? Jam 12, Pak. Jam 12. Ya, itu kira-kira sholat apa ya udah? Nah, ya bangunnya mungkin jam 9 pagi, jam 10 atau jam 7, artinya sudah lewat waktu subuh. Nah, begitulah setan ya, begitulah setan. Perbuatan-perbuatan mubah ya, misalnya mungkin ada di antara saudara-saudara kita mungkin senang mancing gitu, senang mancing. Saking senangnya mancing, mubah kan mancing mubah. Tapi kemudian
jadi lupa ya, lupa waktu sholat. Nah, seperti itu. Jadi ya dibuat orang itu sibuk dengan perkara-perkara yang mubah. Nah, seandainya dia juga menghindari perkara mubah, maka kemudian orang itu disibukkan lagi dengan apa? Dengan amalan yang kurang afdol dari amalan yang afdol. Contohnya, contohnya seperti kemarin ya, kita pernah belajar sholawat ya, masih ingat Bapak Ibu ya, pernah belajar sholawat ya? Kita pernah mengkaji sholawat kan? Masih ingat? Bapak Ibu semua? Di pembahasan sholawat. Nah, di situ kan kita belajar ya, ada 8 hadis di mana Rasulullah SAW mengajarkan lafaz sholawat, dan sholawat yang paling utama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah sholawat apa, Bapak Ibu semua? Masih ingat? Ibrahimiyah. Iya, ya. Sholawat yang paling utama adalah sholawat Ibrahimiyah. Itu diajarkan dari lisan yang mulia dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian hari ini kita bisa mendapatkan ya banyak sholawat-sholawat yang dibuat oleh orang-orang setelah zaman salafus soleh ya. Ada sholawat ini, ada sholawat itu, sholawat ini ya. Nah, kemudian bagaimana kemudian orang akhirnya mengumandangkan ya, akhirnya mereka berzikir, mengumandangkan sholawat dengan yang dibuat-buat tadi. Akhirnya apa? Akhirnya ketika mereka mengumandangkan sholawat itu, sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dikerjakan nggak Bapak Ibu semua? Dikerjakan nggak ketika misalnya pada saat itu dia mengumandangkan atau dia mengucapkan sholawat dengan sholawat yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, sholawat Ibrahimiyah diucapkan nggak akhirnya? Ditinggalkan nggak? Ya, ditinggalkan, akhirnya ditinggalkan. Akhirnya. Sekarang pertanyaan saya, ya, kalaupun ada hari ini sholawat yang sangat indah yang dibuat oleh manusia, ya, umat Rasulullah SAW, pertanyaannya, apakah sholawat yang indah itu, yang menurut orang indah itu lebih baik daripada sholawat Rasulullah? Tidak. Apakah sholawat Tidak. yang di mata manusia indah itu lebih baik daripada sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah? Tidak. Kira-kira tidak. Berarti lebih baik, yang paling baik sholawat yang mana? Yang diajarkan oleh Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, tapi kemudian apa? Ya, setan itu menyibukkan orang dengan amalan yang kurang utama, sehingga amalan yang lebih utama ditinggalkan. Begitulah ya. Begitulah tahapannya setan ya. Bagaimana orang itu tergelincir. Tentunya di sini kita tidak membahas ya ini boleh itu tidak boleh. Kita tidak membahas ya. Yang kita bahas adalah bagaimana sistematika setan menggelincirkan manusia. Nah, sehingga kemudian dari keenam pintu ini Bapak Ibu semua rahmati Allah, sekarang kita evaluasi diri kita. Ya, kita evaluasi yang pertama. Ada nggak dalam diri kita amalan, keyakinan yang itu mengantarkan pada kekafiran, kesyirikan, kemunafikan. Kita cek. Ya, semoga nggak ada. Kemudian setelah itu kita cek lagi. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, ada nggak ya amalan kita yang itu, ibadah kita yang itu tidak ada tuntunannya. Kalau nggak ada tuntunannya, namanya ya, ibadah, wah, bahaya nih. Kalau nggak ada aman, kita lihat bawah lagi. Hari ini ada nggak ya dosa besar yang saya lakukan? Berarti kita harus belajar dosa besar. Ada sebuah buku yang disusun oleh Imam Az-Zahabi namanya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Ya silahkan dibaca biar kita tahu. Karena memang kita nggak tahu dosa-dosa besar kalau kita nggak belajar. Jadi memang ya dasarnya harus belajar. Kemudian kita cek lagi, ya ada nggak hari ini ya dosa-dosa kecil yang saya lakukan. Tadi ya misalnya berbicara menyakiti orang, melihat sesuatu di gadget, langsung kita bersihkan. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Ingat hadis dari Rasulullah SAW, innal abda idza akhta'a khati'ah nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Ya. Seorang hamba jika melakukan kesalahan maka ditulis di hatinya titik-titik hitam. Kemudian ketika orang itu meninggalkan dan dia beristighfar dan dia bertaubat, maka titik hitam itu dihapus. Jadi Bapak Ibu semua rahmati Allah, kita kadang memang nggak bisa menghindari ya. Kita berada di zaman yang penuh fitnah, banyak cobaan, banyak maksiat tanpa kita
menyengajakan untuk melihat maksiat, kadang maksiat itu datang ya, kita lihat, kita dengarkan. Maka jangan sampai ketika kita melihat maksiat atau mendengar sesuatu yang itu ada maksiatnya, jangan sampai kita tidak menghapusnya dengan apa? Dengan beristighfar. Astagfirullah, atubillah, astagfirullah, atubillah. Agar apa? Agar ketika maksiat datang yang kita lihat atau yang kita dengar, kemudian memberikan titik hitam dalam hati kita, itu segera kita hapus, kita hapus, kita hapus. Nah, kemudian Bapak Ibu semua rahmati Allah, kita cek juga nih, apakah hari ini ada perkara-perkara mubah yang tidak bermanfaat yang kita kerjakan. Misalnya duduk-duduk di pinggir jalan, ya ngobrol-ngobrol, nggak sengaja ngomongin ya tetangga itu kok ini ya, kok di rumah aja ya, tetangga itu kok nggak pernah senyum ya. Nah, jangan ya Allah. Ini susah nih kalau kita udah ngomongin orang, berarti nanti kita seperti makan bangkai saudara kita. Susah, berarti kita harus minta maaf sama dia. Nah, kita cek nih. Kemudian yang lagi, nah kalau memang hari ini, alhamdulillah hari ini banyak amalan-amalan yang bermanfaat ya yang saya kerjakan. Cek lagi, apakah hari ini dari amalan-amalan yang dikerjakan tuh yang afdol apa yang kurang afdol? Ternyata yang afdol. Nah, ya, tadi ya seperti itu. Nah, mungkin saudara-saudara kita ya, saudara-saudara kita ketika misalnya malam Jumat ya, malam Jumat, sebagiannya ya kata Rasulullah ya, ketika malam Jumat atau ketika hari Jumat, kata Rasulullah, bacalah surat Al-Kahfi. Maka dia akan menjadi cahaya, kan seperti itu ya. Nah, tapi kemudian ada orang lain yang baca surat yang lain nih, baca surat yang lain. Apakah dilarang baca surat yang lain? Tentunya kalau dia tidak mengkhususkan tidak dilarang. Tapi akhirnya apa? Ya, dia melakukan amalan yang kurang utama. Yang utama apa? Ketika malam Jumat baca surat Al-Kahfi. Nah, itulah ya Bapak Ibu semua rahmati Allah. Bagaimana setan itu menggelincirkan manusia. Nah, sekarang di setiap pintu ini kita bertaubat. Kalau ada kesyirikan yang pernah dilakukan, kita bertaubat. Kalau ada perbuatan bid'ah, kita bertaubat. Tinggalkan dan rubah dengan yang sunnah. Kalau ada dosa-dosa besar, kita bertaubat. Tinggalkan dan ya diikuti dengan amalan-amalan soleh. Itu untuk menghapus. Dan seterusnya. Jadi kita harus mencek diri kita di pintu yang manakah kita sering ya bermain, apakah di kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, ataukah di perbuatan bid'ah, atau dosa besar, dosa kecil, atau perkara mubah yang tidak bermanfaat, atau amalan-amalan yang kurang utama. Nah, ketika kita tahu di pintu yang mana, misalnya kita nih ya, kita biasa menggampangkan dosa-dosa kecil. Misalnya kalau apa? Kalau di kantor nggak sengaja suka apa? Suka itu kalau biasanya kalau orang-orang nggak sengaja tuh saling entah saling colek, lawan jenis segala macam, itu kan sesuatu yang nggak bagus. Atau misalnya bersalaman dengan yang bukan lawan jenis, itu kan juga dilarang dalam agama. Kita bisa menggunakan dengan yang ada tuntunannya. Ini ada contoh-contoh kita menggampangkan dosa-dosa kecil. Nah, kita perlu tahu itu dan kita bertobat meninggalkannya. Bapak Ibu semua rahmati Allah, ya kita akan akhiri pembahasan kita tentang sebab-sebab su'ul khatimah ini dengan sebuah nasihat emas. Saya ingin Bapak Ibu semua rahmati Allah benar-benar memperhatikan nasihat ini. Ini adalah diucapkan oleh seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau bernama Abdul Haq Al-Isbili. Beliau berkata, wa'lam anna su'ul khatimah a'adzanallahu ta'ala minha la takunu liman istaqama zahiruhu wa suluha batinuhu. Ketahuilah bahwa su'ul khatimah, yang kita berlindung kepada Allah darinya, tidak akan terjadi pada seseorang yang istiqomah zahirnya dan soleh atau baik batinnya. Nah, jadi Ibu semua rahmati Allah, ini menjadi kaidah ya, kaidah agung, kaidah besar dari seseorang yang mengharapkan husnul khotimah. Jadi kita ulangi lagi ya, Abdul Haq Al-Isbili itu mengatakan bahwa su'ul khotimah itu tidak akan terjadi pada seseorang yang istiqomah zahirnya dan baik batinnya. Jadi ada dua ya, kita coba perjelas. Nah,
Jadi dalam diri kita itu ada dua. Nah, pasti ya. Yang kelihatan itu zahir, ya, anggota tubuh kita, mata kita, wajah kita, mulut kita, tangan kaki kita itu zahir. Kemudian batinnya apa? Ya, batinnya hati kita. Itu adalah batin. Nah, ini adalah dua hal yang harus kita jaga agar apa? Agar tidak terjadi konflik. Nah, tadi Abdul Haq Al-Isbili, ini banyak sekali ucapan beliau dinukil oleh para ulama-ulama setelahnya, bahwa seseorang yang istiqomah zahirnya dan baik batinnya, itu tidak akan, insya Allah tidak akan terkena su'ul khatimah. Maka kalau kita lihat batin ya, batinnya baik, hatinya baik. Apa sih yang harus kita perhatikan? Salah satunya akidahnya lurus. Ya, akidahnya lurus. Akidahnya betul. Kita ingat ya, ada salah satu akidah menyimpang, yaitu bagaimana kalau orang mengatakan tuh ya, bagaimana menyatunya Tuhan dan menyatunya antara Tuhan dan seorang hamba. Apa bahasa Jawanya Bapak Ibu semua? Manunggaling kaula dan Gusti ya. Ya, bersatunya antara Tuhan dan manusia. Ini adalah salah satu bentuk akidah yang menyimpang. Nah, ini berbahaya sekali. Maka kita harus belajar akidah. Akidah bagaimana akidah, ya, keyakinan dalam Islam yang kuat, yang teguh, yang tidak ada keraguan atas dasar Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, ini harus kita jaga. Yang kemudian hatinya terbebas dari penyakit hati, dari hasad, dari dengki, dari sombong, takabur dan lain sebagainya. Jangan sampai penyakit hati ini dibiarkan begitu saja. Kemudian ketika dia beribadah, niatnya ikhlas karena Allah, mencari ridho Allah. Ketika dia diuji, dia ridho dan takdir Allah. Kemudian dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ini adalah batinnya baik, hatinya baik, ya, hatinya soleh. Kemudian zahir. Nah, zahirnya apa yang kelihatannya? Pertama ya, tadi zahirnya istiqomah, ibadahnya, sholatnya, zikirnya, puasanya, dan semua yang dilakukan dalam ibadahnya itu sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ketika haji, khudhu anni manasikakum. Ya, ambillah contoh bagaimana cara aku mengerjakan ibadah haji ini, manasik ini. Jadi kalau kita mau beribadah, lihat nih ibadah kita udah sesuai belum dengan contohnya Rasulullah. Nah, zikirnya udah sesuai belum? Maka ini nanti akan membuat zahirnya jadi istiqomah. Kemudian jujur ya, ketika berucap tuh jujur. Kemudian lisannya dan tangannya tidak menyakiti manusia, ya, tidak menyakiti, tidak memukul, mulutnya tidak menyakiti hati orang. Kemudian senang memberi manfaat kepada manusia, gemar beribadah dan menjalankan ketaatan, dan anggota tubuhnya berpenampilan sesuai dengan ya contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita lihat sekarang ya orang suka-suka tuh, ya Rasulullah berkata apa? Ya, dilaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Ya, misalnya laki-laki pakai anting-anting, banyak nggak Bapak Ibu semua sekarang laki-laki pakai anting-anting? Banyak. Laki-laki pakai anting-anting banyak nggak? Banyak, Ustadz. Nah, banyak. Nah, ini bentuk apa? Bentuk tidak istiqomah zahirnya. Ya, saya pernah mendapatkan sebuah inilah ada kabar ketika ada seorang anak perempuan, dia mengingatkan ibunya saat itu sedang tidak menggunakan pakaian yang bagus lah, kemudian keluar rumah. Kemudian anaknya berkata, "Ma, kalau pakai baju keluar yang ini dong, yang nutupin aurat lah." Nah, bilang seperti itu anaknya. Si ibunya bilang apa sama anaknya? Ibunya, "Yang penting tuh hatinya," gitu kan. Yang penting tuh hatinya. Nah, ya, orang boleh kayak gini, tapi yang penting hatinya tuh baik. Nah, ini bentuknya apa? Nah, ini bentuk ya, zahirnya tidak istiqomah. Nah, ada lagi yang mengatakan, pakai jilbab dong.
ya tutupin jilbab. Yang penting itu hatinya yang dijilbabin. Nah, hatinya dijilbabin. Ya, seperti itu. Jadi seringkali kan, seringkali atau misalnya ada orang sudah bagus nih ya, tampilannya udah bagus, sudah pakai jenggot, sudah sunnah, tapi kemudian merokok gitu kan, misalnya seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya terjadi konflik batin. Nah, Bapak Ibu semua dirahmati Allah, tugas kita adalah ya bagaimana antara batin kita dan zahir kita itu sama-sama. Batinnya baik, ya, batinnya soleh, zahirnya, lahirnya ini adalah istiqomah. Maka ketika kita menjaga ini, ya menjaga kedua hal ini sama-sama bagusnya, maka insya Allah kita akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya, salah satu penyebab orang itu banyak suul khotimah adalah terjadi penyimpangan dalam hatinya. Terjadi ada penyimpangan dalam hatinya yang belum dia bereskan selama hidupnya. Pernah nggak Bapak Ibu semua ya, misalnya bekerja di sebuah tempat, terjadi nih, wah ternyata di hatinya ada konflik batin, tapi nggak bisa ngerubah. Misalnya seseorang dia tahu, dia belajar, wah namanya riba itu dosa besar riba itu, tapi dia bekerja di tempat yang riba. Nah, itu berarti terjadi apa? Konflik antara batin dan zahirnya. Nah, ini ya harus diselesaikan. Kalau nggak diselesaikan, khawatirnya dia masuk dalam su'ul khatimah. Nah, kita tinggal cek nih. Kita tinggal cek diri kita masing-masing. Ada nggak selama ini ya dalam batin kita yang kita belum selesaikan? Nah, selesaikan. Ya, selesaikan. Ada konflik, ada mungkin ada amalan-amalan yang menjurus kepada kesyirikan, menjurus kepada kekafiran yang kita belum bisa rubah. Belum bisa rubah, tapi kita tahu itu ya kita tahu itu nggak baik. Misalnya seorang pemuda, dia tahu nih ya nonton film porno itu nggak bagus, tapi dia nggak bisa meninggalkan. Maka ini ada apa? Ada pertentangan batin. Nah, ini yang membuat orang itu menjadi su'ul khatimah. Nah, ini adalah kunci Bapak Ibu semua dirahmati Allah agar kita semua bisa wafat, bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah, yaitu tadi ya, kata kuncinya ada dua, batinnya soleh dan zahirnya istiqomah. Tadi, jadi bekal ini ya, semoga kita semua bisa tulis baik-baik ya. Jadi saya ingin kembali Bapak Ibu semua, silahkan bisa diambil foto atau di capture. Ini adalah sebuah kaidah agung agar kita semua ya, jadi dari semua 13 sebab-sebab su'ul khotimah, dan sebelumnya kita bahas husnul khotimah. Kaidahnya ada di sini, kaidah besarnya ada di sini. Ketika seseorang itu istiqomah zahirnya dan soleh batinnya, maka insya Allah dia husnul khotimah. Nah, ini yang perlu kita jaga terus sampai nanti dengan Allah memanggil kita. Ya, demikian semoga Bapak Ibu semua ya, demikian Bapak Ibu semua, semoga pembahasan kita tentang sebab-sebab su'ul khotimah ini bisa membuat kita berhati-hati untuk selalu awas, selalu waspada dengan segala kemungkinan yang bisa membuat kita su'ul khotimah, dan kita berusaha setiap saat agar tadi zahir kita istiqomah dan batin kita soleh. Demikian, semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada Kakek Mas. Ya, baik, alhamdulillah Bapak dan Ibu, demikian pembahasan kita pada malam hari ini. Alhamdulillah sudah kita tuntaskan ya sebab-sebab su'ul khotimah, dan ada beberapa pertanyaan. Mungkin langsung saja saya ke pertanyaan. Saya bacakan yang ada di kolom chat terlebih dahulu. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu dari kisah yang Ustadz ceritakan tentang tadi pemuda yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah tadi, Ustadz. Betapa prasangka buruk kita kepada Allah membawa kisah kematian yang beruntun. Apakah hal yang demikian sudah menjadi takdir Allah terhadap mereka? Dan seandainya si pemuda itu berterus terang, bagaimana kisah akhirnya? Ini
nanya ke Ustadz, kisah akhirnya gimana Ustadz? Jadi jadi cenayang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak dan Ibu yang bertanya. Jadi pertanyaan pertama ya, tadi gimana Kak Mas? Pertanyaan pertama? Pertanyaan pertama, Mm-mm. ya kisah kematian beruntun tadi, Apakah apakah takdir? memang sudah menjadi takdir Allah terhadap mereka bahwa mereka akan ya Iya, meninggal dalam keadaan baik. seperti itu, mungkin maksudnya gitu Iya. ya Ustadz. Dan Baik Bapak Ibu, apakah akan iya. berbeda kematiannya kalau dia bertobat? Iya. Baik ya, yang pertama ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah sudah mentakdirkan ya, sebelum Allah menciptakan kita, Allah sudah mentakdirkan segala sesuatu. Itu 50.000 tahun sebelum penciptaan alam semesta, Allah sudah mentakdirkan. Jadi apa yang terjadi pada si pemuda itu, ini kisah nyata, apa yang terjadi pada pemuda itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kebijaksanaan Allah, dengan keadilan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa yang Allah takdirkan mendapatkan hidayah, siapa yang Allah takdirkan tidak mendapatkan hidayah. Sebagaimana yang pernah kita bahas sebelumnya ya, ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, saat itu Rasulullah mengatakan pada para sahabat bahwa setiap kalian itu tempatnya sudah ya ditetapkan di surga atau di neraka. Terus kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau setiap kami sudah ditempatkan, sudah ditakdirkan tempatnya di surga atau di neraka, terus untuk apa kami beramal? Bukankah kami bisa menyandarkan pada takdir saja? Kemudian Rasulullah berkata, "I'malu fakulun muyassarun lima khuliqalahu." Ya, ini sebuah kaidah besar ya. Ya, diingat Bapak Ibu semua. Ini ucapan Rasulullah. "I'malu fakulun muyassarun lima khuliqalahu." Ya, tugas kalian beramal saja ya. Karena kita tidak tahu takdirnya seperti apa. Maka tugas kita adalah beramal saja. Karena segala sesuatu itu dimudahkan terhadap untuk apa ia diciptakan. Kalau ia diciptakan sebagai penduduk surga, maka ia akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan penduduk surga. Kalau dia diciptakan ya untuk penduduk neraka, maka dia akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan penduduk neraka. Maka kita lihat dalam hidup kita, Allah memudahkan kita untuk mengamalkan yang mana. Kalau kita mudah zikir, mudah ibadah, rajin sodakoh, membantu manusia, berarti itu bentuk apa? Allah memudahkan kita untuk menjadi penduduk surga. Nah, adapun orang-orang ya yang seperti pemuda tadi, dia keadaannya seperti itu sudah takdir Allah. Dan kita nggak pernah tahu takdirnya seperti apa. Tugas kita apa? Beramal seperti itu ya. Jadi itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang tidak boleh menyandarkan pada takdir saja, dia harus beramal. Setelah dia beramal baru dia tahu takdirnya seperti apa. Ya, Allah alam bisawab. Kemudian pertanyaan kedua tadi, kalaulah dia berterus terang, akan seperti apa ceritanya? Nah, Bapak Ibu semua hormati Allah, salah satu syarat taubat itu adalah dia meninggalkan taubatnya, meninggalkan dosanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang itu misalnya dia sudah sadar ya, dia sadar bahwa riba itu dosa, kemudian ya dia tinggalkan itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pensiun. Ya, saya udah nggak kerja lagi di tempat riba. Kenapa? Karena pensiun. Berarti dia meninggalkan dosanya bukan karena Allah, tapi karena pensiun. Ketika seseorang mau mencuri tapi nggak jadi mencuri, kenapa nggak jadi mencuri? Ya karena ketahuan sama orang. Nah, kalau ketahuan sama orang berarti dia meninggalkan perbuatan maksiatnya bukan karena Allah. Maka seorang itu ketika meninggalkan perbuatan dosanya untuk taubat karena Allah. Nah, pemuda tadi semestinya dia bisa bertobat ya, bisa bertobat lebih awal. Dia tahu itu dosa, kemudian dia meninggalkan itu dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengakui kesalahannya. Dan ketika itu ya dia ya bisa periksakan dirinya seperti apa karena kan dia sudah berzina kan, sehingga dia tidak menimbulkan madarat untuk orang lain. Seperti itu ya. Jadi ketika dia mestinya apa? Dia jujur, dia bertobat, kemudian dia mengaku ke ayahnya. Selanjutnya dia periksakan dirinya ke rumah sakit apakah dia kena gejala
atau tidak gejala dari haid. Semestinya seperti itu, dan pastinya kalau seperti itu akan melokalisir mudarat yang terjadi. Mudaratnya mungkin hanya pada pemuda itu saja, tidak sampai kepada ayahnya, kepada orang lain yang jadi istrinya atau anaknya atau keluarga dari istrinya, jadi kemana-mana. Maka ya semoga cerita tadi bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk jangan sampai kita punya sebuah persangkaan bahwa tidak ada yang tidak ada satupun yang luput dari pengawasan Allah. Jadi jangan sampai kita itu punya sebuah persangkaan Allah tidak melihat yang kita kerjakan. Itu ya moral dari kisah tadi. Demikian, semoga menjawab. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Baik. Pertanyaan berikutnya, sebelumnya saya mohon maaf, saya tutup chatnya Bapak Ibu, karena pertanyaannya sudah cukup banyak. Ya, mudah-mudahan pertanyaan yang sudah ada ini sudah mewakili dari Bapak dan Ibu semuanya, insya Allah. Baik, pertanyaan berikutnya, Ustadz, untuk bertaubat, apakah cukup hanya sholat taubat saja, atau ada doa-doa lain yang bisa dibaca, Ustadz? Ya, kalau untuk bertobat, ya sholat taubat itu bukan sebagai syarat untuk bertobat, ya, tapi itu sebuah ibadah dan itu bagus. Tapi itu bukan salah satu syarat untuk seorang itu taubatnya diterima. Namun itu sebagai sebuah ibadah, ya ibadah sunnah. Adapun syaratnya seorang itu bertobat, pertama ya, at-taubatu ya anadem. Taubat itu adalah penyesalan. Jadi orang yang bertobat itu harus punya kesadaran dalam dirinya menyesal atas dosa yang dilakukan. Kemudian setelah itu ya dia meninggalkan perbuatan dosanya. Jangan kemudian ya setelah dia bertobat kemudian dia berbuat dosa lagi. Bertobat berbuat dosa lagi, maka ini bentuk taubat yang tidak taubatan nasuha. Ya, yang kedua ya, dia meninggalkan perbuatan dosanya. Yang ketiga, dia tidak mengulangi lagi, dia tidak mengulangi perbuatan dosanya. Kemudian yang keempat, kalau misalnya perbuatan dosa itu terkait dengan hak-hak manusia, maka dia minta dihalalkan. Ya, kalau dizolimi dia minta dihalalkan. Kalau misalnya ada harta yang diambil, maka dia harus kembalikan. Dan tobatnya itu ya karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena tadi ya, oh saya udah nggak kerja lagi di tempat riba, kenapa? Karena pensiun. Nah, jadi dia belum bertobat. Kenapa? Karena dia meninggalkan perbuatan dosanya karena pensiunnya. Nah, seorang itu ketika meninggalkan perbuatan dosanya untuk bertobat itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu Allah yang memberi dia rezeki, Allah yang menciptakan dia, Allah yang memberikan dia segala nikmat ini. Kemudian kenapa Allah dimaksiati? Dia malu, dia takut sama Allah. Maka dia meninggalkan dosanya itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian ya. Adapun sholat taubat tadi ya, sholat taubat itu sebuah ibadah yang baik, yang mulia, namun tidak menjadi syarat seorang itu ya dianggap kalau kalau belum sholat taubat, taubatnya nggak diterima, itu tidak sampai seperti itu. Demikian ya, semoga menjawab. Allah a'lam bishawab. Ya, baik, alhamdulillah. Lalu Ustaz tadi juga berkaitan sempat membahas tentang walau perbuatan salahnya dengan orang lain maka minta untuk dihalalkan dengan memohon maaf begitu ya Ustaz ya. Nah sekarang pertanyaannya Ustaz, ini kalau ternyata sudah lama nggak ketemu gitu Ustaz, 40 tahun lebih nggak ketemu, hilang kontak, sedangkan dia merasa pernah melakukan dosa dengan seseorang, maka bagaimana sebaiknya yang dilakukan ya Ustaz? Gimana dia 40 tahun? Ya, sudah bertahun-tahun. Kalau di sini dikatakan sudah 40 tahun lebih nggak ketemu nih, hilang kontak. Sedangkan dia ingat bahwa pernah melakukan dosa dengan teman-temannya di masa lalunya. Bagaimana seharusnya dia melakukannya, Ustaz? Dia dosa itu dengan teman yang dia tinggalkan itu? Ya, dosa dengan teman-teman SMA gitu, Ustaz. Maksudnya dosa itu dilakukan bersama-sama dengan mereka atau dia berbuat kezaliman dengan temannya, maksudnya? Kalau di sini saya teringat dosa-dosa yang saya perbuat terhadap teman. Terhadap bisa teman. jadi berbuat dosa kepada teman. Ya, oke. Nah iya itu, kalau misalnya kita berbuat
ya berbuat dosa kepada Allah, ya kita bisa minta ampun kepada Allah. Namun kalau kita berbuat dosa kepada manusia, ya kita minta dihalalkan, ya minta dihalalkan sebelum nanti itu menjadi perkara yang berat di hari akhir kelak. Maka bentuk kezalimannya seperti apa? Nah, itu juga berbeda-beda ya. Kalau kezalimannya seperti menggibah ya, seperti menggibah. Maka kita lihat ya, kita lihat kalau misalnya kita pernah menggibah seorang, kemudian ketika kita minta maaf pada dia nanti menjadi masalah, maka salah satunya adalah kita menguji dia di tempat di tempat di mana kita menggibah dia. Jadi kita banyak membicarakan kebaikan dia. Untuk apa? Untuk menutupi dari gibah yang kita lakukan. Nah, demikian. Tapi kalau memang kita ada perbuatan zalim yang kita lakukan pada seseorang, namun orang itu tidak ketemu, ya kita berusaha untuk banyak mendoakan dia, ya banyak mendoakan dia, banyak mendoakan kebaikan dia. Kemudian, ya itu yang bisa kita lakukan. Ya berusaha untuk, kalau kata Rasulullah kan, wa'ad bi'isai'atal hasanata tampuha, dan ikutilah perbuatan buruk dengan melakukan perbuatan baik sebagai penutup kesalahan dari perbuatan buruk tersebut. Jadi kalau kita misalnya menzolimi orang, tapi kemudian kita nggak pernah bertemu lagi, ya kita banyak-banyak mendoakan kebaikan untuk orang yang kita zolimi itu. Ya semoga itu bisa mengurangi dari beban kesalahan kita kepada dia di masa lalu. Seperti itu, semoga menjawab. Dan untuk untuk benar-benar terbebasnya seorang itu memang harus diikhlaskan dari orang yang dizalimi tersebut, ya. Artinya memang ini menjadi perhatian bahwa jangan sampai seseorang itu mudah untuk menzalimi orang lain, karena penghalalannya itu berat sekali. Karena ingat sekali Bapak Ibu semua ya, saya pernah berulang kali mengucapkan bahwa nanti di akhirat kelak itu semua orang itu butuh dengan pahala. Butuh dengan pahala. Jadi ketika ada orang terzolimi, ya maka orang itu akan mentransfer pahala. Pahala ini digunakan oleh kita untuk dua hal. Untuk kalau seseorang itu misalnya masuk neraka, bagaimana pahala itu digunakan agar dia bisa selamat dari neraka. Atau kalau misalnya dia nggak masuk neraka, pahala ini digunakan agar apa? Agar dia bisa naik ke derajat yang lebih tinggi. Jadi semua orang itu membutuhkan pahala. Nah, jadi jangan sampai kebaikan yang sudah kita lakukan habis untuk mentransfer kezoliman kita kepada orang lain. Jadi gitu ya Bapak Ibu semua. Jadi yang sudah berlalu ya sudah, banyak doakan dia. Usahakan kalau bisa cari entah di mana, entah di Facebook atau seperti apa. Kalau punya ahli waris, datangi ahli warisnya, ya banyak bantu dia. Dan pokoknya lakukan kebaikan sebanyak mungkin yang ada hubungannya sama orang yang kita zalimi. Itu yang bisa kita lakukan untuk mengurangi ya, dosa kita kepada dia. Adapun nanti secara utuhnya tetap nanti akan diselesaikan di hari akhir. Nah, demikian. Semoga menjawab. Allah alam. Alhamdulillah. Oke, baik. Izin Ustaz, 2 pertanyaan lagi. Ini pertanyaan berikutnya adalah kalau misalkan berwudu Ustaz, terus kemudian batal, lalu kemudian berwudu kembali, apakah harus sebaiknya lebih bagus setiap habis wudu sholat sunnah wudu dulu atau bagaimana Ustaz? Bisa diulangi Kak Mas? Sekilas Ya, saja. ini dari Bu Emi, saya mohon izin ya Bu Emi, pertanyaannya mungkin yang saya ambil yang kedua, karena pertanyaan yang pertama insya Allah sudah terjawab, perihal dosa syirik, apakah harus dengan sholat taubat, itu tadi sudah dijawab ya. Nah, pertanyaan keduanya yaitu, kalau seseorang selalu melakukan wudhu apabila batal, apakah lebih bagus setiap habis wudhu, kemudian sholat sunnah wudhu? Ya, baik ya. Terima kasih buat Bu Emi yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Memang ada sebagian orang yang punya kayak punya masalah ya dengan sering kentut, sering batal. Nah, memang seorang muslim yang baik dia menjaga wudhunya, dan setiap wudhu itu ada amal solehnya setelah itu, yaitu sholat setelah wudhu. Nah, maka kalau dia mampu mengerjakan itu, ya silahkan. Namun kalau itu menjadi sesuatu yang menyulitkan buat dia, misalnya dia sedang bekerja nih ya, dia sedang dalam pekerjaannya, kemudian
setiap kali dia kentut dia harus wudhu dan itu mengganggu pekerjaannya, maka ya setidaknya ketika pertama saja ya, ketika pertama dia mau bekerja dia wudhu, kemudian dia bisa sholat, kemudian ketika dia wudhu kentut-kentut lagi, ya maka dia bisa selesaikan pekerjaannya. Namun kalau memang dia tidak ada sesuatu yang menghalangi dia untuk bisa wudhu dan bisa sholat, maka tidak mengapa dia sholat karena itu menambah ya amal soleh bagi yang bersangkutan. Demikian, semoga menjawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, alhamdulillah. Dan terakhir Ustaz, apakah ucapan yang baik seperti Barakallahu fi umrik pada hari ulang tahun seseorang harus nantinya harus dipertanggungjawabkan di akhirat sebagai dosa? Baik, terima kasih Kak Kemas dan Bapak Ibu yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya memang kalau kata Rasulullah itu, sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan umat-umat sebelum kalian. Ya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, bahkan sampai mereka ketika masuk ke lubang biawak pun kalian akan mengikuti. Kemudian para sahabat bertanya, apakah mereka itu orang Yahudi atau Nasrani? Maka Rasulullah menjawab, paman, maka siapa lagi? Maka Bapak Ibu semua rahmati Allah, apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW itu ya hari ini terbukti bahwa kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang Nasrani ya, untuk mungkin saling mengucapkan selamat ulang tahun itu ya, mulai dipraktekkan banyak ditiru oleh kaum muslimin. Kemudian agar itu kelihatan syar'i, maka diucapkan dengan bahasa Arab ya, barakallahu fi umrik dan segala macam. Maka kita mengkhawatirkan masuk ke dalam sebuah hadis ya, kata Rasulullah SAW, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai kebiasaan sebuah kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Jadi kalau orang Nasrani biasa mengucapkan salam, ya biasa mengucapkan selamat ulang tahun, happy birthday, kemudian orang Islam mengikuti kebiasaan itu, kemudian mengganti ucapan happy birthday-nya dengan bahasa Arab ya, barakallahu fi umrik, semoga Allah memberkahi usia kamu ya. Ya sebenarnya kebiasaannya sama saja, hanya ya dikemas dengan kemasan yang kelihatan syar'i. Nah, di sini kita khawatir, Bapak Ibu semua rahmati Allah. Pertanyaannya, apakah saat Rasulullah SAW hidup bersama para sahabat, apakah saat itu sudah ada orang Nasrani belum? Boleh saya bertanya, Bapak Ibu semua? Bapak Ibu semua, Kakek Mas boleh juga. Apakah ketika Rasulullah SAW dan para sahabat hidup, apakah mereka saat itu hidup berdampingan dengan orang Nasrani dan Yahudi nggak? Iya, Berdampingan, ya. sudah ada. Ya, apakah orang Nasrani saat itu ya sudah punya kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan ketika ulang tahun, mengucapkan selamat, memperingati, Belum sepertinya. atau misalnya mereka memperingati sesuatu, ada nggak? Iya. Kalau memperingati ya. Ya, memperingati ya. Misalnya. Pernah nggak kita temukan sebuah riwayat, apakah hadis Rasulullah mengucapkan selamat terhadap hari perayaan mereka? Tidak. Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak. Nah, kalau ya, jadi bukan hari ini saja kita berdampingan dengan orang-orang ya Nasrani. Artinya sejak zaman dahulu itu Rasulullah SAW sudah berdampingan dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani. Nah, tapi kita tidak mendengar beliau mengucapkan selamat. Pernahkah kita mendengar Rasulullah SAW? Tidak pernah. Suara hilang. Ya, sepertinya terputus ya jaringannya. Tunggu dulu. Oke.
Mohon izin ya Bapak Ibu. Oke. Silakan Ustaz. Oh ya, baik. Ya, maaf tadi putus ya. Oke, selanjutkan. Jadi Bapak Ibu semua dirahmati Allah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu hidup bersama orang-orang Nasrani, bersama orang-orang Yahudi, kita tidak mendapatkan ya sebuah riwayat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kebiasaan untuk mengucapkan salam, mengucapkan selamat dan ya yang sejenisnya. Nah, kalaulah itu baik, kira-kira dikerjakan nggak oleh Rasulullah? Kira-kira dikerjakan oleh Rasulullah? Iya. Iya. Nah, Rasulullah tahu nggak? Nah, setiap kalau misalnya mengucapkan selamat ulang tahun itu baik, kira-kira Rasulullah mengucapkan nggak ke istrinya yang tercinta, Aisyah? Mengucapkan kalau memang baik. Memang baik, ya. Kalau itu baik, Rasulullah mengucapkan nggak kepada cucunya Hasan dan Husain? Mengucapkan. Sekarang faktanya Rasulullah mengucapkan nggak, Bapak Ibu semua? Tidak. Tidak. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang Rasulullah tidak ajarkan, kira-kira ada dua nih, ya, ada dua. Pertama, bisa jadi ya kita menganggap Rasulullah menyembunyikan kebaikan. Ada kebaikan yang belum disampaikan. Itu mungkin nggak, Bapak Ibu semua? Yang pertama. Tidak mungkin. Nggak Tidak mungkin. Atau yang kedua, ya, yang kedua, ada kebaikan yang Rasulullah belum tahu yang kita sudah tahu. Ya nggak mungkin lah. Tidak mungkin. Tidak Nggak mungkin. mungkin. Berarti yang pertama, ya Rasulullah menyembunyikan kebaikan. Rasulullah ya tahu mengucapkan selamat ulang tahun itu baik, tapi disembunyikan. Itu nggak mungkin. Yang kedua, Rasulullah nggak tahu kalau mengucapkan selamat ulang tahun itu baik. Yang tahu kita. Nggak mungkin juga. Berarti yang paling aman, Bapak Ibu, apa yang paling aman? Tidak usah mengucapkan. Kalau mengucapin. Ya. Kalau mengucapkan barakallahu fi umrik, cari aja waktu yang lain, ya. Ya, ya. Ya, mungkin sudah 10 hari setelah di ulang tahun, ya, atau 13 hari Udah lewat, ya, atau sebelumnya. Ucapin aja tanpa harus kita ya mengkhususkan di waktu-waktu tertentu. Khawatirnya ini menjadi sebuah ibadah yang justru itu membuat kita nanti susah ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu semua dirahmati Allah, ya. Ya, mohon maaf nih malam hari ini agak sedikit banyak hal-hal yang ya mungkin apa ya tidak biasa terjadi di apa yang tidak biasa dibahas. Nah, kita harus bahas tentang kebiasaan di masyarakat kita, tentang hal-hal yang mungkin selama ini dianggap biasa tapi itu adalah dosa. Tidak satu ya tidak apa tidak lain, ini hanya semata untuk perbaikan, ya. In uridu ilal islaha mastata'tu, dan saya tidak mengharapkan kecuali untuk perbaikan semampu saya. Dan benar-benar apa yang saya sampaikan ini ya semoga semuanya tidak ada bersumber dari pendapat saya, karena yang saya sampaikan adalah qala Allah dan qala Rasul, apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. Demikian Bapak Ibu semua dirahmati Allah. Dan tadi ya terkait dengan sholat taubat. Jadi silahkan Bapak Ibu semua, silahkan untuk melakukan sholat taubat sebagai bentuk penyesalan, ya, bentuk taubat kita, bentuk penghambaan kita kepada Allah dan penyesalan kita kepada Allah karena telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun tadi ya sholat taubat itu bukan bukan syarat untuk orang itu diterima taubatnya. Namun hendaklah orang itu melaksanakan sholat taubat sebagai bentuk ya taubat dia, kesungguhan taubat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya semoga pertemuan kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan jika ada yang salah datangnya dari diri saya sendiri dan dari setan, saya memohon ampun kepada Allah dan saya minta maaf kepada Bapak Ibu semua. Dirahmati Allah, saya kembalikan kepada Mas. Ya, alhamdulillah Bapak dan Ibu sudah
kita tuntaskan pertemuan kita pada malam hari ini. Insyaallah syukran jazakallah khairan Ustaz atas sharing ilmunya yang sangat bermanfaat. Dan seperti yang tadi juga disampaikan Ustadz, Bapak Ibu, semoga pertemuan kita di malam hari ini 1,5 jam yang sudah berlalu tidak hanya sekedar menambah wawasan dan pengetahuan, tapi mari kita buat langkah-langkah nyata seperti apa perubahan dalam diri kita yang ingin kita lakukan, sehingga ilmu yang sudah kita dapatkan malam hari ini membawa dampak yang baik di dalam kehidupan kita. Salah satunya yaitu tadi bagaimana kita mengamalkan taubat tadi ya, salah satunya dengan sholat taubat tadi. Silahkan apabila memang dirasa ada hal-hal yang perlu kita sungguh-sungguh dalam bertobat memohon ampun atas kesalahan di masa lalu kita, maka boleh kita lakukan juga dengan sholat taubat, insyaallah. Baik Bapak dan Ibu, alhamdulillah, dan kajian kita pada malam hari ini insyaallah bisa disaksikan kembali nanti rekamannya di YouTube kami di Ibnul Qayyim Learning Center. Jadi tadi bagi Bapak Ibu yang merasa baru hadir di pertengahan dan ingin melihat secara utuh, silahkan kunjungi YouTube kami Ibnul Qayyim Learning Center. Dan insya Allah di YouTube tersebut juga banyak kajian-kajian yang lain. Ya, ada kajian tentang waris, tentang kajian tentang fikih muamalah, dan juga ada kajian tentang tafsir Quran dan lain sebagainya. Dan apabila bermanfaat, silahkan boleh dibagikan ke saudara, keluarga, orang-orang tercinta, supaya lebih banyak lagi yang mendapatkan ilmu manfaat dari kajian-kajian yang kami adakan, insya Allah. Baik, Bapak dan Ibu, dan juga insya Allah dalam waktu dekat ini ada beberapa jadwal kajian yang akan kita langsungkan. Salah satunya adalah besok pagi, Tafsir Asmaul Husna Al-Mutakabbir bersama dengan Ustadz Abdul Haris Mukhtar. Lalu kemudian di hari Sabtu malam, Ahad malam, dan Senin malam, insya Allah bersama dengan saya, Bapak dan Ibu, saya akan mengadakan satu webinar yaitu dengan tema 7 rahasia membangun hubungan baik dengan anak dan pasangan. Insya Allah di dalam webinar ini kita akan membahas ya bagaimana praktek-praktek menggali potensi terbaik yang dimiliki oleh anak dan pasangan, lalu kemudian cara mudah untuk memahami keinginan anak dan juga pasangan kita, lalu bagaimana membangun kepercayaan anak dan pasangan sehingga mereka mau bercerita apapun kepada kita. Dan yang paling penting adalah berbagai praktek-praktek lainnya yang akan membuat hubungan kita dengan anak maupun pasangan menjadi lebih harmonis. Insya Allah saya akan bagikan ilmu ini selama 5 hari, Bapak dan Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin ikut, mendaftar terlebih dahulu ke admin kami di nomor 0812 1992 0724. Sekali lagi di nomor 0812 1992 0724. Mengapa 5 hari? Karena webinar ini isinya ada lebih banyak kepada praktek. Ya, praktek-praktek, langkah-langkah atau tips-tips apa saja. Ya, ada 7 langkah yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk bisa membangun hubungan yang lebih harmonis dengan anak maupun dengan pasangan kita. Jadi silakan bisa mendaftar terlebih dahulu. Dan sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang juga terus mensupport kajian-kajian kami melalui infak kajian Ibnul Qayyim Learning Center. Semoga dari rezeki yang telah Bapak Ibu infakkan, Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Dan setiap manfaat yang dirasakan oleh para peserta yang hadir di dalam kajian kami, mudah-mudahan mengalir keberkahannya juga untuk Bapak dan Ibu semuanya. Syukran, jazakumullah khairan katsiran. Dan bagi Bapak Ibu yang juga ingin mendukung program kajian-kajian kami melalui infak, berikut adalah informasinya. Dan ini nomor handphone admin kami, ya tadi, apabila ada Bapak Ibu yang ingin bertanya-tanya perihal program-program kajian kami, salah satunya adalah kajian yang webinar 7 langkah membangun hubungan yang lebih harmonis dengan anak dan pasangan, boleh dihubungi admin kami di nomor 0812 1992 0724. Demikian Bapak dan Ibu, mari kita akhiri sama-sama dengan kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Kakek Mas, Ibu semua. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Izin pamit Kakek Mas, sampai jumpa Silakan semuanya. Ustaz. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Ustaz. Terima kasih.